Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dika Wigana Nugraha, CPNS Penghulu tahun angkatan 2025. Di sini saya akan membacakan atau mempresentasikan resum modul 3 pada agenda 1 Lacar CPNS dengan materi kesiapsiagaan bela negara. Yang pertama, kesiapsiagaan bela negara. Sebagai definisinya, kesiapsiagaan bela negara adalah segala upaya, tindakan, dan sikap yang mencerminkan kesediaan setiap warga negara untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, serta keselamatan bangsa dari berbagai ancaman, baik militer maupun non-militer. Sebagai dasar hukumnya, Undang-Undang kita telah mengatur pada UUD 1945 Pasal 27 Ayat 3 yang berbunyi, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Kemudian, di antaranya, Pasal 30 Ayat 1 juga menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta selama dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Selanjutnya yaitu perihal manfaat dari kesiapsiagaan bela negara ini. Yang pertama, kita bisa menjadi ASN yang disiplin dalam waktu, aktivitas, dan pengelolaan kegiatan, kemudian menumbuhkan kebersamaan dan solidaritas. Yang ketiga, membentuk mental dan fisik yang kuat. Yang keempat, menanamkan cinta tanah air dan patriotisme. Yang kelima, melatih kepemimpinan diri dan juga kelompok. Kemudian yang keenam, memperkuat iman dan takwa sesuai agamanya masing-masing. Yang ketujuh, mengajarkan bakti pada orang tua, bangsa, dan agama. Yang kedelapan, meningkatkan kecepatan, ketangkasan, dan ketepatan. Dan yang kesembilan, mengikis sikap negatif, malas, apatis, dan lainnya. Kemudian yang terakhir, membentuk perilaku jujur, tegas, adil, dan peduli. Kemudian juga, materi selanjutnya yang tercantum dalam modul 3 ialah nilai-nilai dasar bela negara. Yang pertama, cinta tanah air. Yang kedua, kesadaran berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, setia pada Pancasila dan UUD 1945. Yang keempat, rela berkorban untuk bangsa. Dan yang terakhir, kemampuan bela negara sesuai profesi masing-masing. Artinya, terkhusus poin yang kelima, sebagai CPNS Penghulu, tentunya saya harus betul-betul untuk bisa mengabdikan diri saya sebagai profesi penghulu untuk kemaslahatan bangsa dan negara. Kemudian, kemampuan awal bela negara itu terdiri dari 4 poin utama. Yang pertama, kesehatan jasmani dan mental. Artinya, kita sebagai ASN dituntut untuk menjaga kesehatan baik fisik, jasmani, ataupun mental. Mental itu berkaitan dengan manajemen stres dan lain-lain. Kemudian kesiapsiagaan jasmani dan mental. Ini juga berkaitan juga, artinya setelah sehat, kita akan siap secara jasmani dan mental untuk bisa terutama melayani masyarakat sesuai core value yang pertama yaitu berorientasi pelayanan. Yang ketiga yaitu etika, etiket dan moral. Etika itu berkaitan dengan eh, eh, apa ya? Etika itu berkaitan dengan nilai baik dan buruk, kemudian etiket itu berkaitan dengan sopan santun, kemudian moral itu berkaitan dengan akhlak. Yang terakhir, kemampuan awal bela negara yaitu kearifan lokal. Artinya, kearifan lokal ini muncul asli dari lingkupan masyarakat yang dalam artian nanti kearifan lokal ini bisa menjadi bahan persatuan dan kesatuan bangsa. Kemudian yang selanjutnya, kegiatan kesiapsiagaan bela negara. Di dalam modul tersebut ada 5 materi kesiapsiagaan bela negara. Yang pertama, baris berbaris dan tata upacara. Nah, poin yang pertama ini bertujuan atau fokus utamanya itu melatih kedisiplinan, kerjasama, dan juga pelaksanaan upacara formal itu seperti apa. Kemudian juga yang kedua yaitu keprotokolan. Nah, keprotokolan ini memiliki fokus utama yaitu penerapan aturan protokol dalam upacara resmi negara. Selanjutnya kewaspadaan diri. Nah, ini berkaitan dengan kesiapsiagaan mental dan intelektual dalam menghadapi persoalan. Kemudian yang keempat yaitu membangun tim. Fokusnya adalah penguatan kerja kelompok, kepemimpinan dan solidaritas. Artinya, kegiatan membangun tim ini cukup penting karena kita akan berada di lingkungan kerja unit kerja masing-masing.
dalam artian kita harus bisa menjaga gitu, eee, kelompok dan solidaritas kita di dalam, lingkupan unit kerja tersebut. Yang terakhir cara malam dan api semangat. Nah ini fokus utamanya bukan hanya sekedar, apa ya, bermain-main di malam hari gitu ya, tapi ini menjadi simbol dedikasi dan semangat bela negara yang hidup dan, terus menyala gitu. Artinya diusahakan ini tidak padam gitu, eee, kalau sampai padam ya bagaimana kita akan bisa melayani masyarakat. Kemudian yang terakhir tata letak kegiatan resmi. Bisa dilihat itu poin satu, keterangannya tiang bendera, poin 2 yaitu inspektur upacara, kemudian nomor 3 yaitu, komandan upacara, yang keempat pengibar bendera, yang kelima pembawa teks Pancasila, yang keenam pembaca teks pembukaan UUD 45, yang ketujuh pembacaan Pancaprasatya Korpri, yang kedelapan, kelompok lagu paduan suara, yang kesembilan kelompok peserta upacara, yang ke-10 pembawa acara. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bisa menjadi langkah awal, terutama dalam pengetahuan awal kita dalam kesiapsiagaan bela negara. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.